warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Payani dari Fakultas Teknik Pelabuhan Sudut Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aspek hukum dalam pembangunan. Pendahuluan. Aspek hukum menurut Avi Atkinson 1985 digambarkan sebagai aturan yang diberi hak dan dikuatkan oleh suatu masyarakat dari aturan biasa atau ditetapkan oleh suatu masyarakat sebagai hal yang mengikat. Aspek hukum dalam kelembagaan menurut Robert G. Kodoarti, PhD 2003, merupakan aspek yang penting untuk mengetahui sebuah proses hukum dan dasar legalitas dari berlakunya sebuah peraturan perundang-undangan serta kelembagaan yang dibutuhkan. Aspek hukum memberikan justifikasi dari suatu proses pembangunan. Proses hukum dapat berjalan dengan baik bila mana hukum memberikan rasa keadilan pada pihak-pihak yang terkait. Ini berarti bahwa setiap konstruksi yang akan didirikan dan dibangun di wilayah tertentu harus memenuhi hukum dan tata peraturan yang berlaku di wilayah tersebut. Kontrak kerja konstruksi. Dalam suatu proyek kerja konstruksi yang baik, selalu ada kontrak kerja konstruksi. Seperti diatur juga dalam perundangan Indonesia, yaitu dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017, paragraf ketiga, kontrak kerja konstruksi pasal 46 dan pasal 47. UU JK Nomor 2 Tahun 2017, pasal 46 ayat 1, pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Ayat 2. Bentuk kontrak kerja konstruksi dapat mengikuti perkembangan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 47 ayat 1. Kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai: yang pertama, para pihak memuat secara jelas identitas para pihak. Yang kedua, rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, penilaian pekerjaan, harga satuan, lumsum, dan batasan waktu pelaksanaan. Yang ketiga, ada masa pertanggungan, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa. Yang keempat, ada hak dan kewajiban yang setara, memuat hak pengguna jasa untuk memperoleh hasil jasa konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak penyedia jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan jasa konstruksi. Yang kelima, ada penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Yang keenam, cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban pengguna jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan jasa konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran. FIDIS adalah Federation International des Engineers Councils atau International Federation of Consulting Engineers atau Federasi Konsultan Engineer Internasional. Anggotanya adalah Asosiasi Konsultan Engineer. Tujuan FIDIS: yang pertama, menjadi otoritas internasional yang diakui tentang isu-isu yang berkaitan dengan praktik terbaik rekayasa konsultan. Yang kedua, secara aktif mempromosikan standar etika dan integritas yang tinggi di antara semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di seluruh dunia. Yang ketiga, mempertahankan dan meningkatkan representasi FIDIS dari industri rekayasa konsultan di seluruh dunia. Yang keempat, meningkatkan citra rekayasa konsultasi. Yang kelima, mempromosikan dan membantu pengembangan industri rekayasa konsultan yang layak di seluruh dunia. Selanjutnya ada klaim konstruksi. Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa.
atau antara penyedia jasa utama dengan sub penyedia jasa atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dan pengguna atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lain. Penyebab klaim konstruksi. Klaim oleh pengguna jasa. Yang pertama, pekerjaan yang cacat. Pengguna jasa dapat mengajukan klaim kepada penyedia jasa apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi. Yang kedua, kelambatan oleh penyedia jasa. Klaim kerugian dapat timbul apabila penyedia jasa tidak menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, sesuai dengan perjanjian kontrak. Yang ketiga, pembelaan klaim. Pengguna jasa yang menghadapi klaim-klaim para penyedia jasa dapat membalas klaim tandingan. Klaim tandingan ini biasanya menyerang atau berusaha memojokkan atau mendiskreditkan unsur-unsur asli dari klaim penyedia jasa dengan membuka hal-hal yang tumpang tindih atau perangkapan kerugian biaya, atau menyebutkan perubahan-perubahan atau pasal-pasal klaim kontrak yang melarang atau memodifikasi dari tindakan-tindakan penyedia jasa dalam hal terjadi sengketa umpamanya. Yang keempat, klaim jenis lain. Walaupun jarang terjadi, timbul karena pemutusan kontrak. Klaim oleh penyedia jasa. Klaim dalam proyek konstruksi oleh penyedia jasa terhadap pengguna jasa bisa disebabkan oleh banyak sebab dan bentuk yang bermacam-macam. Umumnya dapat ditemukan pada kondisi sebagai berikut. Yang pertama, adanya kelambatan atau cacat informasi dari pengguna jasa, biasanya dalam bentuk gambar-gambar atau spesifikasi teknik. Yang kedua, adanya kelambatan atau cacat dari bahan-bahan atau peralatan yang diserahkan pengguna jasa. Yang ketiga, perubahan-perubahan permintaan, gambar-gambar atau spesifikasi. Yang keempat, perubahan kondisi lapangan atau lapangan yang tidak diketahui. Yang kelima, pengaruh reaksi dari pekerjaan yang bersamaan. Yang keenam, larangan-larangan metode kerja tertentu, termasuk kelambatan atau percepatan pelaksanaan pekerjaan penyedia jasa. Yang ketujuh, kontrak yang memiliki arti mendua atau perbedaan penafsiran. Unsur-unsur klaim konstruksi. Beberapa penyebab perubahan biaya yang paling biasa terjadi adalah waktu dimulainya pekerjaan disebabkan ketersediaan lahan, perubahan upah tenaga, perubahan material peralatan yang diperlukan baik jenis maupun kuantitas, perubahan metode kerja, penambahan pengawasan, administrasi atau overhead, penambahan waktu pelaksanaan, perbaikan atau pengerjaan ulang suatu pekerjaan, inefisiensi, cuaca, hambatan eksternal, mobilisasi, demobilisasi, dan remobilisasi, perubahan peraturan, perubahan nilai tukar mata uang. Penyelesaian klaim sengketa UU-JK nomor 2 tahun 2017, bab ke-11, penyelesaian sengketa pasal 88. Yang pertama, sengketa yang terjadi dalam kontrak kerja konstruksi diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, dalam hal musyawarah, para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan. Para pihak menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang mencantum dalam kontrak kerja konstruksi. Yang ketiga, dalam hal upaya penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat kedua. Para pihak yang bersengketa membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Yang keempat, tahapan penyelesaian upaya sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat kedua meliputi: yang pertama ada mediasi, yang kedua konsiliasi dan arbitrase. Selain upaya penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A dan huruf B, para pihak dapat membentuk dewan sengketa. Yang keenam, dalam hal upaya penyelesaian sengketa dilakukan dengan
membentuk Dewan Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat kelima. Pemilihan keanggotaan Dewan Sengketa dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas dan tidak menjadi bagian dari salah satu pihak. Yang ketujuh, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Kesimpulannya adalah dalam penyelenggaraan proyek konstruksi, fungsi-fungsi perencanaan dan pelaksanaan dilaksanakan secara terpisah oleh berbagai pihak yang berbeda. Sejalan dengan meningkatnya aktivitas pembangunan, berbagai fasilitas infrastruktur yang disertai dengan kemajuan teknologi konstruksi, terdapat peningkatan potensi timbulnya perbedaan pemahaman, perselisihan pendapat, maupun pertentangan antar berbagai pihak yang terlibat dalam kontrak konstruksi. Mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan sangat membantu dalam mengenal dunia jasa konstruksi, terutama dalam aspek hukumnya dan perundang-undangannya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.